sidang gugatan PHPU di MK yang rencananya akan menghadirkan 4 Menteri Presiden Jokowi. Dan tampaknya kubu sebelah nih udah mulai deg-deg-ser. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari sidang gugatan PHPU di MK yang rencananya akan menghadirkan 4 Menteri Presiden Jokowi. Dan tampaknya kubu sebelah nih udah mulai deg-deg-ser. Memang kemarin ini diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Soehartoyo, yang mengatakan bahwa akan menghadirkan 4 Menteri Presiden Jokowi dan 1 dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi sebelumnya, kita simak dulu videonya berikut ini. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Kalau kita melihat video saya yang sebelumnya, mungkin bisa disimak lagi. Di sana kan memang pada waktu itu baru wacana, baru usulan dari kubu Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud yang mengusulkan agar menteri yang berkaitan dengan bansos, yang mengetahui tentang bansos ini kemudian dihadirkan di sidang MK. Nah, saya kan kemarin sempat mengatakan bahwa ini kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi mungkin hanya 2 menteri saja, yakni Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan Ibu Tri Risma Harini selaku Menteri Sosial. Tapi ternyata Pak Soehartoyo ini kemudian selaku Hakim MK dan juga sudah rapat dengan Majelis Hakim secara keseluruhan, ini kan mengatakan akan memanggil 4 menteri, yakni Menko PMK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, lalu kemudian Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial, Bu Tri Risma Harini. Dan 1 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Tapi Pak Soeharto kan tadi mengatakan di sana bahwa sebetulnya ini bukanlah mengakomodir apa yang diminta oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Karena apa? Karena kalau misalkan ini mengakomodir mereka, ditakutkan ada keberpihakan. Makanya kemudian secara kasarnya Pak Soeharto ini mengatakan bahwa sebetulnya ini kami tolak, usulan ini kami tolak. Tapi kami jadikan sebagai masukan. Nah, akhirnya masukan itu kita rapatkan dan akhirnya kita memanggil menteri-menteri itu atas inisiatif kami pribadi, bukan permintaan dari kubu 01 dan 03. Dengan harapan supaya apa? Kalau misalkan ini inisiatif dari Mahkamah Konstitusi, maka dari pihak pemohon, kemudian pihak termohon, ini tidak boleh mengajukan pertanyaan sama sekali. Jadi yang harus boleh mengajukan pertanyaan hanyalah Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. Kalau misalkan ini mengabulkan permintaan dari kubu 01 dan 03, maka mereka boleh bertanya. Tapi ini tidak. Usulan kami terima, tapi permohonan kami tolak, kami mengajukan sendiri. Sebetulnya sama aja, cuman bedanya nanti di pelaksanaannya ketika saksi ini kemudian dihadirkan, yang boleh bertanya hanya Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. Nah, keempat menteri ini kan memang disinyalir mengetahui bagaimana proses alur bantuan sosial, mulai dari pengadaan dana, lalu kemudian data yang harus dibagikan siapa saja, apakah sudah tepat sasaran atau tidak, itu yang harus ditanyakan oleh Majelis Hakim. Tapi ada satu tentang, ini beda kasus ya, out of context.
tentang pengangkatan kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Kan memang di tahun 2022 dan 2023 ini kan sudah banyak sekali kepala daerah baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi yang sudah selesai masa jabatannya, maka harus digantikan oleh penjabat sementara. Nah, diangkatnya para kepala daerah ini kan juga disinyalir dipolitisasi dengan harapan mereka memobilisasi warganya, kemudian ada intervensi ke beberapa perangkat di bawahnya untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Tapi mungkin dari pandangan Hakim Konstitusi ini beda konteks. Mungkin nanti akan diajukan atau dihadirkan lagi sebagai saksi. Ini baru masalah pengadaan bantuan sosial yang nilainya hampir mencapai 500 triliun rupiah, lalu kemudian keperluan mengambil di KPP adalah tentang penerimaan pendaftaran dari Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan oleh KPU. Nah, di KPP ini kan sebagai Dewan Kehormatan bagaimana tindakannya seperti apa? Karena kemarin kan kita tahu bahwa di KPP ini kan kemudian memberikan sanksi kepada KPU bahwa melanggar etik tentang penerimaan pendaftaran Gibran sebelum merevisi PKPU. Tapi sanksi ini tidak kemudian menggugurkan keputusan dari KPU, hanya diberikan sanksi teguran keras terakhir untuk kesekian kalinya. Nah, itulah mungkin yang ingin ditanyakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian berkaitan dengan menteri-menteri ini kan pada akhirnya membuat kubu sebelah, kubu Prabowo Gibran, ini kan makin deg-degser dan ketar-ketir. Memang, Oto Hasibuan selaku Wakil Ketua Tim Hukum ini kan mengatakan bahwa kami fine-fine saja. Kami akan dengan senang hati kalau misalkan para menteri ini dihadirkan di sidang. Bahkan kami tidak perlu repot-repot untuk menghadirkan saksi lain. Karena menteri-menteri ini bersaksi, maka semuanya akan jelas, akan clear, dan justru akan menguntungkan kubu kami, katanya. Pret! Ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Ketika tim kubu 01 dan juga 03 baru mengajukan usulan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Majelis Hakim mengatakan bahwa akan mempertimbangkan pemanggilan menteri-menteri ini sebagai saksi. Kubu 02 kan perkataannya kan beda dengan sekarang. Mereka mengatakan bahwa ini sebetulnya nggak diperlukan, kehadiran menteri-menteri nggak diperlukan. Karena beban pembuktian ini ada di pihak pemohon. Kalau misalkan mereka ini mengatakan ada sesuatu kesalahan, ada suatu pelanggaran, mereka harus bisa membuktikan. Dan beban pembuktian itu harus ada pada mereka, bukan mengajukan saksi kepada majelis hakim. Itu yang mereka katakan. Seolah-olah mereka ini, jangan dihadirkan, jangan dong, nanti kita kebongkar semua dong. Kan gitu. Tapi ketika kemudian majelis hakim mengabulkan ini, bukan mengabulkan sih tadi, menyetujui apa yang diusulkan oleh kubu 01 dan 03, lalu kemudian secara inisiatif berdasarkan hasil rapat menghadirkan menteri-menteri ini, mereka omongannya beda lagi. Mengatakan bahwa fine-fine saja, lalu kemudian akan menguntungkan pihak mereka. Padahal sebetulnya ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang. Dan kalau kita melihat secara kacamata awam bahwa ini adalah bentuk kepanikan, karena mereka ini sekarang semakin deg-degser, takut bahwa semuanya akan terbongkar, meskipun mungkin beberapa pihak dari kuasa hukumnya, tidak semua mungkin, ini tidak mengetahui keseluruhan, secara keseluruhan. Mungkin pihak dari 02, Prabowo Subianto, kemudian Gibran sendiri, mungkin hanya menceritakan kepada salah satunya saja, mungkin salah satu, salah dua, atau salah tiga. Sementara sisanya, penasihat hukum yang sisanya mungkin tidak mengetahui masalah yang sebenarnya. Yang mereka tahu mungkin secara kasat mata bahwa ini tidak ada kaitannya antara pembagian bansos, lalu kemudian juga antara penerimaan pendaftaran Gibran di KPU, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusril kemarin, yang mengatakan bahwa kalau misalkan Pak Jokowi ada di pihak ini, kemudian datang ke masyarakat, lalu kemudian menguntungkan suara dari Prabowo Gibran, di mana salahnya? Kan itu kan perkataan yang bagi saya, bagi seorang kuasa hukum ya memang harus dilakukan karena dia adalah pembela atau memberikan pembelaan kepada kliennya. Itu yang harus dilakukan memang. Padahal sebetulnya dalam hati kecilnya saya yakin nggak seperti itu. Tapi ya itulah, sekarang kita tinggal tunggu saja di hari Jumat nanti bagaimana para menteri ini kemudian dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau misalkan untuk menteri yang lain, seperti
Pak Muhadjir Effendi mungkin, kalau bagi saya sih 50-50. Tapi kalau untuk Bu Risma dan Bu Sri Mulyani, sepertinya mereka akan mengatakan semuanya sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau Pak Muhadjir, saya kok agak sedikit meragukan ya, 50-50. Karena mungkin Pak Muhadjir juga masih ingin posisinya aman di kementerian, atau mungkin juga masih berharap di periode berikutnya masih menjadi menteri. Tapi kalau Pak Erlangga Hartarto, saya kok meragukan kesaksiannya ini benar. Mohon maaf, bukan suuzon ya, bukan curiga, tapi kita tahu posisi Pak Erlangga Hartarto. Selain dia ini adalah Menko, beliau adalah ketua umum partai yang posisinya partainya ini ada di koalisi kubu pemenang, kubu Prabowo Gibran. Nah, kalau misalkan dihadirkan sebagai saksi nanti di sana, ditakutkan apa yang disampaikan ini lebih menguntungkan memang di pihak Prabowo Gibran. Tapi yang ditakutkan juga yang disampaikan itu tidak sesuai fakta. Itulah mungkin yang ditakutkan bisa mempengaruhi keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kita masih tetap berharap bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi sekarang ini benar-benar bisa berpihak kepada kebenaran, bisa menelaah apa yang semua yang terjadi. Tapi saya meyakini sebetulnya Hakim Mahkamah Konstitusi ini semuanya juga sudah tahu bahwa kejadiannya seperti ini. Tinggal mereka ini berani atau tidak untuk memutuskan bahwa ini semuanya cacat hukum, ini semuanya harus didiskualifikasi dan dilakukan pemilu ulang. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Hakim adalah perpanjangan tangan Tuhan.